Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala berkata Jabir, lama khubira, ketika digali al-Khandaq, di waktu perang Khandaq itu, ra'aitu, aku melihat bin Nabi, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamason, kelaparan, lapar. Fangkafa'tu, maka aku kembali ila imraati, kepada istriku. Faqultu, maka aku berkata, hal indaki, apakah di sisimu syai'un, sesuatu dari makanan? Fa ini, maka sungguhnya aku ra'aitu, telah melihat bi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamason, kelaparan, syadidan, yang sangat. Fa akhrajat, maka istriku mengeluarkan ilayya, kepada aku, jiroban, wadah, jana, fihi, dalam sirabat wadah, fihi, di dalam wadah itu sa'un, ada satu sa' min syairin, dari syair. Walana, dan bagi kami, wahimatun, ada binatang kecil, kambing kecil, dajinun, yang lulut, yang suka di rumah saja, tidak keluar dari rumah, sudah terbiasa dengan manusia, apa yang namanya itu. Pada bahtuha, maka aku sembelih kambing kecilku, watohantu, dan aku tepungkan asyair, syair. Fafarogat, maka telah selesai. Fafarogat, maka istriku telah selesai. Ila faraghi, sampai selesaiku. Jadi dua-duanya juga sudah selesai. Faqata'tuha, maka aku potong-potong. Faqata'tuha, maka aku potong-potong kambing itu, fi burmatiha, aku masukkan di dalam periuknya istriku, atau aku periuk untuk memasak kambing, juga boleh saja begitu. Sumaro'ala, itu kemudian aku kembali, kemudian aku pergi ila Rasulullah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka istriku berkata, la tafdhahni, janganlah kamu permalukan aku bi Rasulillah, dengan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, beserta orang-orang yang dibawa baginda Nabi. Kamu nanti kalau pergi ke baginda Nabi, jangan membuat aku malu, nanti kok jangan sampai baginda Nabi membawa orang-orang banyak, nanti enggak cukup masalahnya makanannya. Fajituhu, maka aku datangi baginda Nabi. Fasaratuhu, maka aku rahasiakan beliau. Fakul, maksudnya dengan jangan sampai orang lain tahu kalau Jabir ini membawa berita untuk ngasih makan. Fakul, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zabahna, kami menyembelih buhaimatan, kambing kecil kami, lana buhaimatan lana, kambing kecil kami, watohanan, dan telah menepung, Fatahanat, dan istriku telah menepung sa'an, satu sa' min syai'in, dari syair, untuk dibuat roti. Fata'ala, maka mari engkau, wa naflun, dan beberapa orang saja, jangan banyak-banyak, ma'aka, bersertamu. Fasoha, maka manggil dengan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, ya ahlal Khandaq, wahai orang-orang yang menggali parit semuanya, inna Jabiran, sungguhnya Jabir, qad sana'a, telah membuat su'ron, selamatan, wa hayya hala bikum, maka mari berangkat sekarang. Faqala, maka bersabda an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tungzilunna, janganlah kamu turunkan burmatakum, periuk kamu, wala tahbizunna, janganlah kamu bakar ajinakum, ajinan adonan rotimu, hatta aji, sehingga aku datang. Jadi adonan rotinya jangan dibakar dulu, sedangkan periuknya yang untuk masak kambing jangan diturunkan, terus memasak terus itu saja. Wajib itu, maka aku datang, wajah, dan datang an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaktumu, beliau membawa an-nasa, manusia, hatta jitu, sehingga aku datang imraati, kepada istriku,
Faqalat maka istriku berkata, bika ini gara-gara kamu. Faqultu maka aku berkata, qad fa'altu sungguh aku telah berbuat alladhi perkara qulti yang kamu ucapkan, yang kamu katakan. Maksudnya supaya berkata kepada baginda Nabi dengan rahasia dan hanya baginda Nabi dan 1-2 orang begitu saja. Aku sudah katakan seperti itu, tapi baginda sampai sendiri yang mengajak semua orang. Fa akhrajat maka istriku mengeluarkan ajinan adonan roti. Fa basaqa maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meludahi fi dalam adonan roti itu. Fa baraka dan mendoakan barokah. Tsumma amada kemudian baginda Nabi menuju ila burmatina pada periuk kami. Fa basaqa maka beliau meludah wa baraka dan mendoakan barokah. Tsumma qala kemudian beliau bersabda, idai apa ini, panggillah kamu si Suhailah itu istrinya Jabir, khabizatan seorang wanita yang membuat roti lagi supaya membantu dia. Fal tahbis maka supaya dia membuat roti ma'aki bersama kamu. Waqtahi min burmatikum wala tungsiruha. Waqtahi dan wadahilah min burmatikum dari periukmu wala tungsiruha dan janganlah agrifi. Waqtahi dan wadahilah maksudnya cawoklah. Jadi dari atas api, dari atas dapuran itu, apa itu kompornya, itu jangan kamu angkat, jangan diangkat, tapi ambil sedikit, dimasukkan ke mangkok, diambil, ditutup lagi, ambil sedikit, masukkan ke mangkok, ditutup lagi, begitu. Jangan diambil langsung dihidangkan bersama periuk-periuknya, jangan begitu. Ini tertib ini kelihatannya baik ini, memang baik. Waqtahi dan wadahilah min furmatikum, diambil makanan yang diambil dari periuk kamu, wala tungziruha janganlah kalian semua menurunkan periuk itu. Wahum sedangkan jumlah mereka yang menggali Khandaq alfun adalah 1000 orang. Fa'alsimu maka aku bersumpah billahi atas nama Allah, la akalu sungguh mereka telah makan hatta taraku sehingga mereka meninggalkan periuk itu, wan harafu dan mereka pergi, wa inna burmatana dan sungguh periuk kami lataghittu sungguh masih menggelegak, kama hiya seperti apa adanya, masih terus menggelegak, kayak masih ada dalamnya, masih ada. Wa inna ajinana la sungguhnya adonan roti kami layuh bazul sungguh terus masih bisa dibuat roti, kama huwa seperti sebelumnya, seperti apa adanya, jadi kayak belum berkurang sama sekali. Nah apa yang dimakan itu, barokah, karena sudah diludahi baginda Nabi itu jadi barokah. Qaluhu berkataannya rawi siapa itu Jabir, aradat perkataan Jabir ya, rawi perkataan Jabir, aradat telah nampak qudiyatun qudiyah bidomil kafir dan temannya kaf wa iskani dali wa bil ya dan yang ya al musannati yang di titik 2 tahtu di bawahnya, wahia maknanya qudiyah qit'atun ghalidhatun sulbatun yaitu sepotong tanah ghalidatun yang alat, sulbatun yang keras, minal ardi dari tanah. La ya'malu fiha al-fa'as, la ya'malu tidak mempan fiha di dalam memecahkan tanah keras itu al-fa'su kapak. Wal kasib maknanya kasib asluhu aslinya adalah talur ramli gundukan pasir. Wal muradu yang dikehendaki guna di sini ini sorot turaban naiman, yaitu setelah dipukul oleh baginda Nabi dengan pacul atau dengan pecok tadi, maka menjadi tanah yang gembur, naiman yang gembur. Wahwa dan maknanya turaban naiman, wahwa dan turaban naiman makna aihal atau aiham, maknanya aihal atau aiham atau ahyam ya, ahyal atau ahyam sama juga.
kemarin ya sama ahyal. Wal asafi dan asafi wal ahjar adalah batuan allati yang batu yakunu 'alaihal qidru yang ada 'alaiha di atas batu-batu itu al qidru periuk. Jadi asafi itu adalah kalau kita buat kompor ya, kalau kita buat dapur yang dibuat untuk dari kayu itu, kemudian di atas dapur itu kita kasih batu 3 atau 4 itu, kemudian ditumpangin di atas batu itu periuk. Nanti periuknya nggak langsung nutup ke kompornya, kalau ini bisa mati, masih ada renggangannya, dikasih renggangan yaitu batu 4 atau batu 3, itu namanya asafi. Tadaghatu tazahmu berdesakan. Wal maja'ah alju lapar, wa huwa fathil mim dengan fathahnya mim. Wal khamasu ada khamas fathil kha fathahnya kha, al mu'jamati yang titik 1 wal mim dan mim alju maknanya adalah lapar. Wang kafa'tu artinya kafa'tu inqalabtu aku kembali, wa raja'tu dan kembali. Wal buhaimah dan buhaimah bidhammil ba'i dengan tummahnya ba, tasghiru bahmah yaitu tasghirnya bahmah. Wahia bahmah al-anaqah adalah kambing, anak kambing. Bi fathil ain dengan fathahnya ain. Wa dajin dan dajin, ya dajin itu allati alifat al-baida. Hiya adalah hewan allati yang hewan atau kambing kecil alifat yang sudah membiasakan al-baita di rumah, membiasakan di rumah sehingga keluar masuk rumah bersama manusia seperti itu, tidak diliarkan di padang. Wasu'ru dan su'ru at-ta'amu yaitu makanan alladhi yang makanan itu yud'a diundang annasu manusia ilaihi untuk makanan-makanan itu, yaitu makanan untuk selamatan, bancaan. Wa huwa as-su'ru bil farisiyah adalah bahasa yang diambil dari bahasa Persia. Wa hayyahala dan hayyahala ta'ala mari. Wa qauluha dan perkataannya Suhailah istrinya Jabir bika itu ay khasamadhu wasabbathu. Ini kata-kata bika ini kata-kata yang mengolok-ngolok lah maksudnya itu, karena dia itu agak susah, semua orang datang sedangkan makanannya sedikit. Khasamadhu dia memadoni bahasanya maksudnya Jabir, wasabbathu dan memaki Jabir dengan kata-kata bika li'anha karena istrinya Jabir i'taqadat beriktikad annalladzi inda sungguhnya makanan yang ada pada sisinya la yakfihim tidak akan mencukupi 1000 orang yang dibawa oleh baginda Nabi. Fastahya sehingga istrinya malu, wa khafiyah dan samar dan tidak diketahui, wa khafiyah dan samar alaiha atas istrinya Jabir ma akramallahu subhanahu wa ta'ala bihi nabiyahu apa yang Allah telah muliakan, apa yang Allah telah suguhkan subhanahu wa ta'ala dengan perkara itu nabinya Allah subhanahu wa ta'ala min hadil mu'jizat dengan diri mukjizat ini al-zahirati yang jelas, sedangkan si istrinya Jabir itu tidak mengetahui apa yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang akan diberikan Allah kepada baginda Nabi, yaitu berupa cukupnya makanan yang sedikit untuk 1000 orang itu. Dia tidak tahu, makanya dia sangat malu. Kalau awal-awalnya sudah tahu ya tentu saja dia enggak tenang saja, wah ada baginda Nabi, dia enggak tahu mestinya. Kalau ternyata mau turun mukjizat yaitu berupa barokah, makanan yang hanya roti yang hanya 1 sok itu sudah cukup untuk 1000 orang. Setelah itu tidak kurang sedikit pun. Wal ayat dan ayat al-bahirati kang yang terang. Basaqo, lafal basaqo artinya juga basaqo yaitu meludah. Wa yuqalu dikatakan aidha bazaqo. Basaqo sama saja. Salah satu lughatin 3 bahasa. Amada dan lafal amada bi fathil mim dan fathahnya mim ay qasada yaitu menuju. Iqtihi lafal iqtihi atau iqtahi lafal iqtahi ay aghrifi
yaitu cawoklah dari dalam periuk itu, jangan kamu ambil periuknya kamu hidangkan, enggak, tapi periuk kamu tetapkan saja di tempat pembakarannya di situ itu, kemudian kamu cawok lauknya yang dari dalam periuk itu dimasukkan ke wadah. Wal miqdah, artinya miqdah al-mighrafah adalah cibuk cibuk itu gayung. Wa taghitu, dan taghitu ay li ghalayaniha sautun, menggelegaknya itu burmah itu ada suara, arti suara menggelegak, taghitu. Wallahu a'lam. Nah, ini apa itu, apanya barokah sebetulnya. Kalau orang itu sudah dibarokahi itu ya sedikit saja sudah cukup. Kalau orang itu enggak dibarokahi ya masih banyak yang enggak cukup. Ini bagian Nabi ini begitu. Justru ketika orang itu sedikit cukup, datang barokah, tambah yakin sama Gusti Allah. Setelah tambah yakin sama Allah, tambah akhirnya doa-doanya jadi makbul. Doa itu juga tergantung keyakinannya orang yang doa. Kalau orang itu berdoa dan enggak yakin dikabulkan Allah, ya enggak akan dikasih sama Gusti Allah. Wong ini minta tetapi ini hatinya mengatakan alah paling enggak bisa ngasih. Itu juga enggak dikasih sama Gusti Allah. Gusti Allah tahu hati seseorang. Kan begitu. Tapi kalau orang itu minta dan hatinya itu merasa mesti bisa, oh ini jelas Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi anugerah, Allah itu mesti akan mengasihi, Maha Pemberi rizki. Ketika doa itu dalam keadaan hati seperti itu, ya mesti dikasih. Tetapi kalau orang itu kamu aja loh, kalau minta sama orang tuamu, kemudian kamu bilang, Pak saya minta ini, minta duit, alah paling nggak ngasih, bapak kan duit itu, ya nggak dikasih walaupun duit itu kurang ajar kan anak kecil ini, kan nggak dikasih sama bapakmu. Apalagi sama Allah, Allah itu tahu dengan apa yang dalam hati kita ini. Kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah dari dalam hati, paling nggak dikasih, nggak dikasih. Makanya kalau minta itu harus betul-betul yakin. Dan kejadian-kejadian seperti ini, kondisi seperti inilah yang mendatangkan yakin yang lebih pada para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan orang zaman sekarang. Kalau orang sahabat, orang dulu ini juga nggak ada apa-apa. Kalau ada masalah mesti doa, ada masalah doa. Ini nggak ada sawah kering, doa. Ini permasalahan dengan perampok, doa. Ini permasalahan dengan musuh, doa. Ini mau tidur, doa. Terus aja. Pokoknya alatnya itu doa. Untuk hidup itu alatnya doa. Sekarang ini loh. Tadi zaman dulu itu gigit nyamuk aja lah. Ini aku gigit nyamuk gimana? Doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah. Gigitlah hai nyamuk, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan sekarang kalau berpikir ini nyamuk banyak bahaya ini, beli obat nyamuk, Sofel apa gitu. Biar apa kenapa? Biar enggak digigit nyamuk. Sahabat enggak ada pikiran seperti itu. Ketika orang zaman sekarang kekeringan sawahnya, beli diesel, biar apa? Biar bisa cari air. Jadi nggak ada pikiran doa itu nggak ada. Tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh. Pengennya imannya sama, yo tangan jauh itu nggak bisa, nggak akan bisa. Pendidikannya sangat beda. Pendidikan zaman Nabi dengan zaman sekarang itu sangat beda. Itulah maka hasilnya juga beda. Makanya para sahabat itu nggak takut melarat, itu nggak takut. Kenapa? Takut. Wong yang mempunyai harta itu Allah. Kalau nggak punya minta Gusti Allah dikasih, ya sudah selesai permasalahan. Nah sekarang itu loh, wong kayaknya itu Gusti Allah ya sama-sama nggak punyanya sama dengan aku lah kayak kita ya. Kalau begitu ya bahaya kalau seperti itu. Kalau kita betul-betul yakin kayak yakinnya para sahabat, nggak perlu nyimpen barang itu, nggak perlu. Nanti kalau nggak ada minta lagi sama Gusti Allah dikasih, kan begitu. Maka untuk apa kita harus menyimpan kalau orang punya? Maka kebanyakan para sahabat itu hidupnya tidak ada yang menyimpan. Hari itu kerja, hari itu di sebagian sepertiganya disedekahkan, sepertiganya untuk keluarga, sepertiganya untuk modal, besoknya lagi seperti itu hidupnya. Sehingga barokah saja. Kenapa seperti itu? Enggak butuh, nah, dekat dengan Allah. Sudah dekat sama Allah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح من سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعصم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.